أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, mau tanya langsung, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa kalau kita berselawat Allah akan berselawat. Kalau salah begitu. Seperti apakah selawat Allah kepada kita? Masya Allah, sahih. Ini pertanyaan menarik sekali. Yang kedua, Ujuk akeh situ-situ. Yang lain nih. Wahid. Tapi pertanyaan pertama ini, salawat Allah bentuknya itu apa sih? Allah bersalawat kepada hambanya itu apa bentuknya? Segala kebaikan yang bisa dibayangkan. Allah akan puji hambanya. Allah akan ampuni dosa-dosa hambanya. Allah akan hilangkan kegundahan dari hatinya. Orang yang membenyak salawat ini tak sompek dia. Tapi menperak setahun sekali ya salawat, seminggu sekali ya salawat, benar ya salawat. Maka lihat antum, orang yang tiap hari banyak bersalawat buat Nabi SAW tak sompek dia. Tapi kan kita kadang kala salawat ini ya sebulan sekali. Kalau ada yang ingatkan baru salawat. Jadi kalau dikatakan salawat Allah itu bentuknya seperti apa? Segala kebaikan yang bisa dibayangkan. Salah satunya pujian, hidupnya disenangkan, dosane diampuni sama Allah SWT. Itu makna Allah salawat kepada hambanya. Tapi kalau makna innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, apa sih makna salawat Allah buat Nabi SAW? Ada beberapa pendapat para ulama. Yang paling kuat pendapat Abul Aliyah, seorang tabi'in rahimahullahu ta'ala, mengatakan salawat Allah kepada hambanya itu pujian Allah buat hambanya. Dipuji-puji Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Maka perbanyak salawat buat Nabi. Tiap hari salawat, tapi paling banyak hari Jumat. Manfaatkan waktunya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu wis pinter kabeh. Nah, kalau nggak ada yang kedua. Oh, ini ada di sini, Pak. Nah, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi. kalau kita sudah tahu sumpah Nabi yang disabda Nabi tentang 4 golongan manusia ditempatkan itu, kita ketemu sama pengemis yang lebih utama kita kerjakan itu apa? Sebenarnya atau kita juga menghadapi supaya tidak minta-minta? Iya, ini pertanyaan menarik jamaah. Pengemis, kalau kita ketemu pengemis ini gimana? Kata Nabi SAW kan, orang yang minta-minta itu akhirnya dibuka buat dia pintu kefakiran gitu. Bukan dia tambah kaya dia mengisi. Bagaimana sikap kita kalau ketemu pengemis? Kita nggak ngemis, alhamdulillah. Tapi kalau ketemu pengemis, apa sikap kita? Allah Azza wa Jal mengatakan, wa ammas sa'ila fala tanhar, di surat Ad-Duha. Allah mengatakan, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Pengemis itu jangan dihardik, ojo dibentak-bentak. Kalau nggak mau ngasih, ngomong yang baik-baik. Pengemis ini macam-macam. Allah mengatakan bahwasanya di harta kita, wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di harta kita itu ada hak yang sudah diketahui buat orang yang minta-minta dan buat orang miskin yang nggak minta-minta. Antum kalau punya uang jangan nunggu dimintain orang. Ngelihat penghuni miskin langsung kasih. Juga ada hak buat orang yang minta-minta. Maka kita kasih sama mereka. Gimana Ustaz kalau orang ini profesinya minta-minta? Panci nih kerjaan nih Ustaz.
Orang minta-minta kan karena butuh. Boleh minta-minta dalam Islam dalam kondisi memang dia nggak mampu, bangkrut, dan ada 3 orang menjadi saksi bahwa dia memang habis hartanya, perlu dibantu, bantu tuh orang. Tapi kalau profesinya minta-minta, maka jangan dikasih. Kenapa? Karena bentuk cinta kita kepada saudara kita harus mendidik dia. Dan pemerintah kita melarang loh jamaah saudara. Antum kalau lihat di beberapa tulisan di lampu merah itu, jangan memberi kepada pengemis, pengamen, jangan ngasih. Kenapa? Kalau kita memberi kepada mereka berarti kita membantu atau merusak saudara kita sendiri. Kenapa pengemis masih banyak di lampu merah? Karena ono sing. Kok ndak ngemis mah, aduh udah ono sing ngekei. Tapi karena ada yang ngasih, ini aja mah. Kita ini kalau bicara bagaimana memperbaiki masyarakat, harus ta'awun, harus saling tolong menolong. Kalau cuma ana yang nggak ngasih, di belakang ngasih, apa kata pengemis? Iki montore apik, cuma cerek wongnya. Seperti itu. Soalnya anak kadang-kadang ngelihat jemaah yang naik motor ngasih atau apa, padahal dia tahu nih orang tiap hari memang kerjaannya seperti itu. Nggak boleh, artinya kita perlu menjaga negeri kita bersama-sama. Jangan cuma, kenapa Ustaz sama polisi kok nggak ditangkap Ustaz? Mereka itu, sama Satpol PP kok nggak ditangkap, kata dia. Loh antum ngasih soalnya. Coba antum nggak ngasih, nggak perlu Satpol PP nangkep. Karena akan tertib sendiri, nggak ono sing minta-minta. Dan ana lihat, ada satu pengemis, mungkin sudah sejak tahun 2013 ana masuk Jember jamaah, pulang dari Medina itu, sampai hari ini tetap ngemis. Dan tetap di tempat itu. Ya Allah. Maka tolong kita jangan menghardik, ojo dibentak, tapi dikasih tahu. Kau nggak mau ngasih, angkat tangan. Afwan. Ana pernah waktu itu di lampu merah Geladak Kembar situ. Ini lagi telat sholat maghrib jemaah. Ada 1 atau 2 anak muda be gitar genjreng anak turunkan apa kaca anak ngomong wis sembahyang, langsung lari dia ngomong sembahyang. Lalu maghrib jemaah di lampu merah. Allahu Akbar. Taib jemaah, waktunya udah habis. Insyaallah lanjut lagi kita kan. Insyaallah lanjut kan. Insyaallah pertanyaan-pertanyaan disimpan nanti. Soalnya tak telok wis ngantuk kabeh, lapor kabeh jemaah. Insyaallah pertanyaan yang lainnya. Tapi Bapak tadi sudah wis siap-siap mau bertanya, silakan Pak, enggak apa-apa Pak. Terpaksa ini Pak. Iya, Pak. Saya pernah baca Riyadhus Shalihin babnya bab keutamaan miskin. Kitab Riyadhus Shalihin bab keutamaan miskin. Di situ ada ayat Allah yang saya lupa. Tapi insyaallah artinya begini. Barang siapa yang beribadah kepadaku dan minta balasan langsung kepadaku, maka akan aku beri. Tapi kau akan saya siksa di neraka. Pengertian dengan yang tadi disampaikan itu dapat balasan, bersedekah dan sebagainya, kira-kira seperti apa? Kan penjelasan. Kalau dia beribadah kemudian minta balasan dari Allah SWT, ya, itu akan aku balas secepatnya. Tapi kamu akan masuk neraka gitu kan. Iya jemaah, begini berkaitan dengan tadi, berkaitan dengan orang yang beramal hanya untuk mengharapkan balasan di dunia. Jadi beramal, beribadah kepada Allah hanya untuk dunia, memang nggak dapat apa-apa di akhirat. Kalau niatnya hanya untuk dunia, maka kata Allah, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika nikmatan dunia, maka kata Allah, kita akan sempurnakan balasan buat dia di dunia. Nggak dikurangin sama sekali. Di akhirat tak oleh apa-apa. Itu maksudnya. Jadi beramal hanya berharap dunia. Makanya kalau kita sodakoh hanya kepingin sembuh, sehat, nggak kepingin diselamatkan dari api neraka, nggak kepingin diridhoin Allah, yang penting waras aku. Ya sudah, oleh waras, tapi nggak dapat apa-apa nanti di akhirat. Maka jangan sampai kita berharap
pahala dunia saja. Gimana Ustaz? Kalau anak kepingin sembuh tapi kepingin surga Ustaz juga Ustaz. Ya insya Allah dapat dua-duanya. Tapi tidak sempurna juga karena masih ada harapan dunia. Seperti itu kira-kira. Jadi jangan sampai ketika beramal hanya berharap dunia. Poso kepingin sehat, oleh sehat. Tapi akhiratnya itu memang gak pernah kepingin masuk surga, kepingin apa enggak, cuma minta sehat kan. Maka jangan sampai beribadah hanya mengharapkan dunia. Mintalah akhirat, dunia melo. Seperti itu kira Bapak. Hadza wallahu a'lam bishawab. Menarik sekali jemaah malam hari ini, tapi karena sudah terlalu malam, insyaallah mudah-mudahan pada kesempatan yang lainnya kita bisa berjumpa kembali. Saya ucapkan terima kasih kepada Sahibul Bait. Semoga rumahnya, tempatnya diberkahin oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita juga mengambil manfaat dari apa yang disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Ibnu Jauzi berdoa, Allahumma in adzabtani ghadan. Ya Allah, kalau kau besok mengazab aku, jangan kau kasih tahu orang-orang itu. Li'alla yuqal, agar supaya tidak tersebar pembicaraan azaba man da'a ilaih, azaba man dalla ilaih, supaya orang-orang enggak